Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semua. Pada hari Senin ini kita kembali belajar tematik. Kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Pada hari Senin ini kita akan belajar dua pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Silakan anak-anak persiapkan buku Bupena 4D halaman 45. Nah, di halaman 45 itu terdapat pembelajaran 4. Kita akan belajar tentang menjelaskan karakter tokoh pada cerita fiksi. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan keragaman individu di sekolah. Itu yang pembelajaran 4. Anak-anak, kita mulai dulu. Menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi di halaman 45. Nah, pada teks fiksi itu terdapat tokoh ya pastinya. Kalian sudah belajar ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu tokoh yang mempunyai peran penting, peran sentral. Nah, tokoh tambahan berarti tokoh yang menghiasi cerita itu, tidak sebagai tokoh utama. Nah, di dalam tokoh itu terdapat lagi ada tokoh protagonis dan tokoh yang antagonis. Protagonis itu yang bagaimana? Protagonis itu tokoh yang mempunyai sifat yang baik, dan antagonis itu tokoh yang mempunyai sifat yang tidak baik. Sebenarnya ada satu lagi, tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis itu sebagai tokoh penengah. Apabila ada dua orang tokoh yang bertentangan sedang berkonflik, itu ada muncul tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis itu tokoh sebagai yang menengahi jalan ceritanya. Pada halaman 45 ini Pak Rizky hanya mengulang sedikit. Kalian hanya mengulang sedikit karena menjelaskan karakter tokoh itu sudah ada di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini menjelaskan karakter tokoh itu ada sebuah cerita di halaman 45, cerita fiksi yang berjudul Kura-kura dan Bangau. Nah, di situ silakan anak-anak membaca teks fiksi itu Kura-kura dan Bangau. Kira-kira teks fiksi Kura-kura Bangau itu termasuk jenis cerita fiksi yang apa ya? Kan ada banyak itu jenis cerita fiksi, ada yang mite, legenda, fabel. Nah, kalau Kura-kura dan Bangau kan nama hewan, berarti termasuk jenis fiksi yang fabel. Nah, berarti yang cerita hewan. Di situ anak-anak di halaman 45 ada cerita yang berjudul Kura-kura dan Bangau. Silakan dibaca sampai halaman 46. Selanjutnya, nah di bawahnya itu di halaman 46 ada 6 soal. Nah, ada 6 soal. Silahkan anak-anak kerjakan. Tokoh utama dalam cerita Kura-kura dan Bangau, pastinya kalian bisa tokoh utama itu. Tokoh protagonis dan antagonis, bisa. Protagonis itu yang bersifat baik, antagonis itu yang jelek. Kebaikan apa? Nah, anak-anak bisa membaca dulu. Sikap apa? Nah, berdasarkan sikapnya itu dari karakter tokohnya bagaimana. Kalimat manakah yang menyatakan sikap baik? Anak-anak harus membaca dulu. Kesimpulannya, nah kalau sudah membaca berarti sudah bisa menyimpulkan. Silakan anak-anak ini kalian kerjakan. Tulis di buku batik jawabannya saja, soalnya tidak usah ditulis di halaman 46 ya, gitu. Selanjutnya di halaman 46 itu di bawahnya ada menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Nah, di pembelajaran berapa kemarin ya? Di pembelajaran 3, nah kan Pak Resu sudah menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu yang mengolah bahan atau memproduksi bahan, membuat barang. Distribusi menyalurkan barang, dan yang konsumsi itu menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang itu. Nah, berarti setiap 3 jenis kegiatan ini mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda ya. Pak Aris kan sudah menyontohkan kemarin di pabrik tahu. Nah, kalau produksi berarti pengusaha, pembuat tahu pekerjaannya. Distribusi berarti yang mengantarkan tahu, sopir.
konsumsi berarti orang yang berjualan gitu. Ini kita lewati saja, tidak usah dikerjakan, cukup kita pahami. Selanjutnya di halaman 47, menjelaskan keragaman individu di sekolah. Nah, keragaman individu. Kemarin kan Pak Rizky sudah menjelaskan bahwa keragaman individu itu bisa diketahui dari 1. Ciri fisiknya, 2. Sifatnya, yang ketiga kegemarannya. Nah, contohnya kemarin kan sudah bisa menjelaskan. Kalau dulu di pembelajaran sebelumnya itu menjelaskan karakteristik individu di lingkungan keluarga. Ada ayah, ibu, adik, kakak. Oh, ayah kegemarannya membaca buku, terus sifatnya baik. Apalagi ciri fisik yang lain, kulitnya putih, badannya tinggi. Nah, sekarang ini menjelaskan keragaman individu di sekolah. Nah, di situ karakter individu di sekolah pasti lebih banyak teman-temannya, agamanya apa, terus kegemarannya apa, terus ciri fisiknya bagaimana. Nah, ini kan berhubung pandemi, juga jarang ketemu dengan teman-teman sekolah, tidak berkumpul di kelas, di sekolah, maka anak-anak hanya mengerjakan di halaman 48. Nah, di halaman 48 ini ada ayo berlatih. Tuliskan manfaat keragaman karakteristik individu di sekolah. Lah, manfaatnya mengetahui perbedaan itu apa ta? Perbedaannya itu banyak, ada agamanya mungkin beda, jenis kelaminnya beda, kegemarannya beda, karakteristik individu yang dimiliki oleh temanmu. Jadi anak-anak nanti menyebutkan 5 teman teman di kelas, bebas 5 saja, boleh laki-laki, boleh perempuan. Nah, karakteristik individunya yang disebutkan itu apa saja, bebas. Terus yang nomor 3 ini dilewati, nggak usah dikerjakan, cukup nomor 1 dan nomor 2 saja, langsung jawabannya. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut di pembelajaran 5. Nah, ini menjelaskan ciri-ciri gerakan tarian dari Bali dan Sumatera. Ini contoh ya, tarian Bali itu, ini ada foto di halaman 49. Ada tari legong dari Bali, ciri gerakannya gerakan yang dinamis. Tari saman dari Aceh memiliki gerakan yang lincah dan cepat. Nah, anak-anak tugasnya di halaman 49 itu kan ada kolom nomor, nama, asal daerah, nama tarian, ciri gerakan tarian. Silakan anak-anak membuat tabel sampai 10, ini kan hanya sampai 5. Kalian buat tabel sampai 10. Yang nama ini tidak usah, ini kan nama orang. Berarti langsung nomor, asal daerah, nama tarian, ciri gerakan tarian. Anak-anak bisa browsing di internet. Contoh ini Pak Rizky kasih contoh. Asal daerah Bali, nama tarian tari legong, ciri gerakan dinamis. Yang kedua, tari apalagi, misalkan tari dari Aceh, nama tarian tari saman, ciri gerakannya memiliki gerakan yang lincah dan cepat. Nah, yang nomor 3 sampai nomor 10 silakan anak-anak mencari di internet. Begitu ya. Apabila anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar di rumah, untuk tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5 ini bisa menghubungi Pak Rizky langsung. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.